مرحبا أهلا النوادي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, sama-sama kami muliakan keluarga almarhumah Ibu Syarifah Munirah binti Zain Albar beserta seluruh para habaib, para asatizah, para tokoh masyarakat yang alhamdulillah di malam hari ini kita berkumpul untuk sama-sama kita mendoakan kepada almarhumah. Semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan kuburannya, diberikan ampunan dari dosa-dosanya, dikumpulkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita yang hadir di tempat ini, yang masih Allah berikan kesempatan kita hidup, jadikanlah ini sebagai nasihat bagi diri kita. Karena suatu saat juga kita akan mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu, orang yang cerdas, orang yang berakal, ada peristiwa kematian dan wafatnya seseorang, dia jadikan itu pelajaran bagi dirinya. Sehingga dia ingat bahwa ada kehidupan setelah kematian. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, "An-nas niyam fa idza matu intabahu." Manusia yang hidup di dunia, mereka tidur. Tapi tatkala sudah meninggal, mereka bangun dari tidurnya. Al-Imam Al-Ghazali mengutip riwayat hadis dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mauti wa'idha." Cukuplah kematian sebagai nasihat. Nabi perintahkan kita ziarah ke kuburan, salah satu hikmahnya adalah mengingatkan kita akan alam akhirat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri. Dahulu saya melarang kalian ziarah kuburan. Kemudian Nabi katakan wal an fazuruha. Tapi sekarang ziarahlah kuburan. Fa innaha tudzakirukum al-akhirata. Karena ziarah ke kuburan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kalimat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, semuanya akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Di dalam surat Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Apakah setelah mati selesai sampai di situ? Tidak. Allah nyatakan tsumma ilaina turja'un. Kemudian kepada kami kalian kembali. Ayat ini menunjukkan bahwa wafatnya seseorang itu menandakan bahwa dia hanya berpindah ke alam. Disebut dengan alam barzakh. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang mereka ada satu alam yang namanya alam barzah, menanti sampai hari kebangkitan.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di dalam sunannya yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah aw hufratun min hufari niran." Kuburan itu bisa menjadi taman surga atau juga bisa menjadi lubang neraka. Kita memilih tempat kita di kuburan di saat kita hidup di dunia. Kalau kita ingin menjadikan kuburan kita taman surga, maka jadilah manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jika kita ingin memilih tempat kita di lubang neraka, maka ingkarilah dan bermaksiatlah kepada ajaran Allah dan ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lainnya, kematian adalah keniscayaan. Dimanapun kita menghindar, pasti dia menyusul. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulakikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari daripadanya, pasti dia akan menghampiri kalian, dia menyusul kalian, dan dia akan kembalikan kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas solihin wa la yu'akhirullah nafsa idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Allah Ta'ala berfirman, berinfaklah. Makna infak kata Ibnu Abbas bukan hanya infak harta, tapi maknanya secara global, lakukanlah ketaatan dan kebaikan sebanyak mungkin ketika kalian hidup di dunia, sebelum datangnya kematian. Kalau sudah tiba kematian, tidak bisa ditunda. Seandainya orang yang sudah mati, sudah wafat, dicabut nyawanya di dalam jasadnya, maka dia akan meminta kepada Allah, "Ya Allah, seandainya engkau tangguhkan kematianku, engkau undur sesaat ajalku, niscaya aku hidup gunakan waktu untuk berbuat kebaikan, untuk sedekah, untuk sholat, untuk hal-hal yang baik." Tapi Allah menjawab, jika sudah ketetapan kematian, tidak bisa diundur lagi. Kemana di saat engkau hidup? Taubat tempatnya di dunia, di saat nafas masih ada, ruh masih di badan. Tapi setelah ruh terlepas dari jasad, sudah tidak ada yang namanya taubat. Penyesalanmu sia-sia. Maka inilah momentum kita memperbaiki diri kita untuk senantiasa menjadi manusia yang setiap waktu makin baik, makin taat. Ini nasihat terbesar. Kalau kematian tidak bisa dijadikan nasihat, lantas nasihat apa lagi yang mampu membongkar hati kita? Maka hati kita sudah mati. Kalau kematian tidak bisa merubah hatinya, tidak bisa merubah pikirannya, tidak bisa merubah jiwanya menjadi orang-orang yang baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu ulama-ulama terdahulu dari kalangan ahli hadis, ahli tasawuf, mereka bahkan membuat kitab-kitab khusus yang membahas tentang kematian. Karena begitu pentingnya seorang mukmin senantiasa mengingat kematian. Perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil ladzat." Perbanyaklah kalian mengingat hal yang memutuskan kelezatan. Apa hal yang memutuskan kelezatan? Mengingat kematian. Karena ketika seseorang mengingat kematian, dia akan mengingat akhirat. Dia akan mengingat bahwa hidupnya bukan hanya di dunia, tapi hanya transit sementara untuk dia beramal di dunia yang sesaat ini. Ad-dunya qintarah fa'buruha wa la ta'muruha. Nabi Isa mengatakan dunia jembatan, lewatin saja, jangan kalian tinggal di situ. Karena kita akan mati, akan wafat, siapapun dia. Oleh sebab itu yang perlu kita pikirkan bukan kematiannya, tapi apa yang kita persiapkan, apa yang kita bawa setelah kita meninggal dunia. Itu yang paling penting. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menyatakan, man mata bila zad faka'annama rakibal bahra bila safina. Siapa orang yang meninggal dunia tidak membawa bekal. Bekal maknanya amal soleh, amal baik. Dia tidak membawa bekal ketika meninggal dunia, maka seakan-akan dia menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal. Dia akan kalgorik, tenggelam, terhanyut oleh arus. Nabi katakan kematian kalgorik. Orang yang wafat bagaikan orang yang tenggelam di dalam lautan yang sangat dalam. Ini peringatan dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaddiru majalisakum bi dzikril mauti." Keruhkanlah majlis kalian dengan mengingat kematian. Kalau lagi ngumpul, sekali-sekali dibawa itu. Muhasabah. Kita akan meninggal, akan wafat, akan meninggal, akan mati. Kalau sudah meninggal dunia, kita hidup di satu alam yang namanya alam barzah. Kemudian di situ ada proses panjang sampai hari kiamat. Setelah itu kita akan dihisab, di mizan, ditimbang amal, menyeberangi jembatan Sirat, mendapatkan telaga Nabi Muhammad. Kalau kita orang baik masuk ke dalam surga, kalau orang yang tidak baik masuk ke dalam neraka. Itu masa depan yang sesungguhnya, saudara-saudara sekalian. Makanya Allah Ta'ala selalu menyebutkan sukses itu selalu berbicara tentang akhirat. Tidak pernah Allah menyatakan di dalam Al-Quran 114 surat yang diawali surat Fatihah ditutup dengan surat An-Nas 6.666 ayat. Tidak ada satupun yang menyatakan sukses itu dunia. Selalu Allah katakan sukses itu adalah orang yang sukses di akhirat. Yuzahzihu anin nar wa dukhilul jannah faqad faza fawza azima. Orang yang selamat dari api neraka masuk ke dalam surga, merekalah orang sukses yang sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sukses hakikatnya itu. Apa artinya sukses di dunia? Punya segala, punya rumah, punya mobil, punya jabatan, punya ilmu, tapi meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Hidup di dalam kuburan diazab sampai hari kiamat. Setelah bangkit proses hisab, dianiaya di padang mahsyar. Setelah itu masuk ke dalam neraka. Apa artinya itu kenikmatan dunia? Makanya Imam Al-Mawardi, seorang ulama Syafi'i yang wafat pada tahun 450 Hijriah, beliau mengatakan ad-dunya kas-sarab, gharra man ra'ahu wa khaba man raja'u. Dunia ini fata morgana, menipu orang yang melihatnya dan sia-sia yang berharap kepadanya. Jadi fata morgana sesaat. Oleh sebab itu ambillah ini pelajaran bagi kita masing-masing untuk menjadi manusia yang makin baik, makin taat sehingga kita mendapatkan husnul khatimah. Ada seorang ulama hadis bernama Ibnu Abi Dunya. Ini ulama hadis. Beliau mengarang satu kitab yang sangat baik membahas tentang mengingat kematian. Bahkan judulnya Zikrul Maut, nama kitabnya, yang artinya mengingat kematian. Di antara hikmah mengingat kematian disebutkan dalam kitab tersebut, dia tanwirul qalb. Orang yang sering mengingat kematian itu menghidupkan dan memberikan cahaya dalam hatinya. Dia membantu untuk menjadi orang yang khusyuk dalam ibadah. Kalau orang sering tafakur, mengingat akan kematian. Bahkan ada seorang datang menemui Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya satu ilmu yang membantu saya sholatnya khusyuk." Nabi katakan, "Sholatlah kamu seperti sholat orang yang mau meninggal." Maknanya apa? Engkau sholat, habis sholat engkau menganggap diri engkau meninggal. Itu membantu untuk khusyuk. Ulama kedua yang mengarang kitab tentang kematian yaitu Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi punya satu kitab membahas tentang alam akhirat, alam kubur dan kematian, berjudul At-Tadhkirah. Kemudian ulama Hambali bernama Ibnu Rajab Al-Hambali juga mengarang kitab berjudul Kitabu Ahwalil Mauti wa Ahwali Ahliha ilan Nusyur, yang membahas begitu menakutkan kematian bagi orang-orang yang tidak taat. Tapi kalau orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, kematian itu adalah satu kenikmatan. Kenikmatan. Ada riwayat mengatakan teraniaya setiap nyawa yang terlepas dari jasadnya. Ini riwayat-riwayat batil. Kalau orangnya baik, dia merasakan kenikmatan ketika meninggal dunia.
Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang mengatakan Nabi merasa sakit ketika ruh terlepas dari jasad itu riwayat batil dan tidak bisa dijadikan hukum. Tidak mungkin seorang kekasih Allah mengalami kesakitan. Sakit itu azab. Nabi Muhammad kekasih Allah, tidak punya salah. Allah mengazab Nabi di saat sakratul maut, berarti Allah telah zalim kepada kekasihnya. Dan itu mustahil. Kita yang taat, sungguh-sungguh, akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ketika kita meninggal dunia. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah, tsumma istaqamu, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Singkat dari arti ayat tersebut, kalau orang-orang baik yang meninggal dunia istiqomah dalam keimanan dan ketaatannya, kata malaikat hadir. Jangan takut, jangan bersedih. Kau dapat kabar gembira dengan surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala atas amal-amal yang kau lakukan ketika kau hidup di dunia. Di mana ada rasa sakit kalau seperti ini? Kemudian di dalam kitab Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan min alamati ahlil jannah, daripada tanda-tanda penghuni surga, jika seseorang meninggal dunia wajahnya senyum, wajahnya bercahaya. Adakah rasa sakit kemudian ekspresinya senyum? Senyum itu menandakan kenikmatan. Mana mungkin sakit kemudian senyum? Kemudian tanda penghuni surga yang kedua diantaranya khurujul mani, keluarnya air mani. Keluarnya air mani itu kenikmatan. Tanda orang baik yang meninggal dunia keluar air mani karena terasa nikmat ketika ruh terlepas dari jasadnya. Jadi jangan menakuti-nakuti orang mukmin sudah taat diazab. Ini tidak adil. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah Ta'ala menyatakan penciptamu Allah tidak akan zalim kepada siapapun. Kalau tidak punya salah diazab dalam siksaan sakratul maut, maka itu yang namanya zalim. Dan itu mustahil dimiliki oleh Allah Jalla wa'ala. Kitab kedua, tadi Ibnu Rajab. Kitab ketiga yang menyusun tentang kematian, Al-Imam Suyuti. Di antaranya Syarhus Sudur dan kitab Al-Budurus Safirah. Kedua kitab ini membahas tentang bagaimana perjalanan manusia ketika setelah meninggal dunia. Itu kalau kita baca, kita bisa membayangkan ternyata begitu panjang perjalanan tersebut. Tapi orang yang taat Allah persingkat. Orang yang baik Allah persingkat perjalanan itu. Kemudian kitab berikutnya disusun oleh Al-Imam As-Samahudi, membahas juga tentang kematian. Dari sekian banyak ulama yang menulis kitab tentang kematian, karena kematian sesuatu hal yang sangat penting bagi orang mukmin untuk dia merenungkan hal itu. Dalam kitab Syarhus Sudur, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Nabi meminta yang terbaik untuk umatnya. Tentu kita berbeda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu mereka meninggal dunia terputus. Orang hidup tidak bisa mendoakan orang yang sudah meninggal. Umat terdahulu. Umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, anak keturunan mereka mengikuti leluhurnya dengan keimanan. Akan kami hubungkan mereka dengan keturunan mereka. Ini ayat kalau kita baca di dalam tafsir Al-Quran, kami pelajari beberapa kitab tafsir. Di antaranya tafsir Qurtubi, tafsir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, wafat 310 Hijriah, tafsirnya Ibnu Katsir, dan tafsir Fakhruddin Ar-Razi berjudul Mafatihul Ghaib yang beliau dilahirkan tahun 544 Hijriah, wafat 606 Hijriah. Mereka ketika menafsirkan surat At-Tur ayat 21, ini penafsiran yang khususiyah untuk umat baginda Nabi Muhammad. Dan kita wajib syukuri menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan tafsiran dari makna ayat tersebut.
Makna ayat tersebut memiliki artian dan tafsiran kalau ada kakek kita, atau buyut kita, atau ayah kita, mereka orang-orang yang baik, meninggal dunia. Kita yang amalnya kurang, nanti tetap mendapatkan bantuan dari mereka dan bisa berkumpul dengan mereka. Jika mereka meminta kepada Allah untuk dikumpulkan cucunya dengan dirinya. Itu khususnya. Umat terdahulu tidak ada. Makna yang kedua, orang yang sudah meninggal dunia dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang hidup baik keluarganya atau bukan keluarganya, selama ada kata bi-iman, sama-sama beriman, maka mereka bisa membantu orang yang di dalam kuburan. Lewat apa? Ad-doa. Lewat zikir. Lewat tahlil, lewat tahmid, lewat tasbih, lewat takbir. Namanya ihda'us thawab dalam ilmu hadis. Dalam kitab tasawuf, ihda'us thawab, mentransfer pahala, mengirim pahala. Itu khususnya untuk umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang ulama ahli hadis, beliau hafal kutubu sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai, beliau hafal di luar kepala. Namanya As-Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari, mengarang satu kitab berjudul Tawdihul Bayan li Wusuli Thawabi Qiraatil Quran lil Amwat, yang artinya sampainya pahala membaca Al-Quran yang dikirimkan kepada orang yang meninggal. Di situ hadis Nabi beliau jabarkan satu persatu. Ini khususnya umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita samakan dengan umat terdahulu. Umat terdahulu meninggal selesai. Doa tidak ada manfaat. Zikir tidak ada manfaat. Tapi umat baginda Nabi Muhammad, zikir doa orang hidup bermanfaat bagi mereka di dalam kuburan. Nabi ajarkan kita doa. Seandainya tidak sampai, kenapa ada doa-doa Nabi yang Nabi bacakan untuk diberikan kepada orang meninggal dunia? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu ila akhir doa. Ya Allah, ampunkanlah dosanya. Ini doa Nabi baca ketika orang meninggal. Kalau tidak sampai, kenapa Nabi tuntun sahabatnya untuk membaca doa tersebut kepada orang meninggal? Karena punya manfaat, makanya Nabi ajarkan doa itu. Abu Salamah meninggal dunia, Nabi sebutkan namanya, dia sudah meninggal. Jadi sebut nama itu dari Nabi. Al-Fatihah ila ruh fulan ibn fulan, Al-Fatihah ila ruh fulan ibn fulan. Kalau banyak Al-Fatihah ila arwah. Itu dari Rasulullah SAW. Karena Nabi ketika Abu Salamah meninggal dunia, Nabi berdoa, Allahumma gfir li Abi Salamah. Nabi sebut nama. Sudah meninggal dunia. Ya Allah, ampunkanlah dosa Abi Salamah. Jadi semuanya ini memberikan manfaat bagi orang yang meninggal dunia. Ada satu ungkapan dari seorang ulama bernama Sufyan. Ini antara dua, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibn Uyainah. Karena nama ulama terkenal yang di masa salaf, Sufyanain, dua Sufyan. Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan ibn Uyainah salah satu gurunya daripada Imam Syafi'i yang ada di Makkah. Sufyan Ats-Tsauri ulama besar yang hidup di Irak. Dan mereka semasa, satu zaman. Salah satu ungkapan para ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, mereka mengatakan al-amwat ahwaj ila du'a minal ahya ila ta'am wasyarab. Orang yang meninggal dunia, mereka lebih butuh terhadap doa orang yang hidup, melebihi orang hidup butuh kepada makanan dan minuman. Jadi kita butuh, yang hidup butuh makan, butuh minum. Yang meninggal dunia lebih butuh doanya orang hidup dibanding kita membutuhkan makanan dan minuman. Jadi sayang nih, ajaran sekarang dilarang mengirim-ngirim pahala. Nanti dia meninggal dunia, kasihan dia. Siapa yang tolong dia? Mau bangga dengan amal, amalnya berantakan di dunia. Mau bangga dengan apa? Kita bangga dengan apa? Bantuan dari saudara kita yang muslim lewat doa. Kita diperintahkan membaca suratul Fatihah di sholat 5 waktu. Padahal diperintahkan masing-masing membacanya.
La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Masing-masing membaca surat Fatihah tapi menggunakan kata kami di surat Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah kami beribadah. Kepadamulah kami meminta pertolongan. Kenapa kata kami? Bukankah lebih baik aku? Karena dibaca masing-masing. Allah mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh sendiri. Kita butuh saudara kita untuk mendoakan kita. Salat kita kalau secara pribadi satu per satu, kemudian salat ini kita lakukan untuk Allah, haknya Allah begitu besar, salat kita tidak ada nilainya di mata Allah. Maka kita butuh menggabungkan bacaan salat kita, mulai dari salatnya para nabi, para rasul, para wali, kaum solihin, syuhada, siddiqin, semuanya dikumpulkan dari seluruh salat kita, baru diberikan kepada Allah, baru Allah terima salat itu. Jadi gak bisa sendiri, jangan sombong dengan amal. Jangan sombong dengan ilmu. Jangan sombong dengan nasab. Jangan sombong dengan apapun. Kita butuh kepada orang soleh. Kita butuh kepada aulia. Kita butuh kepada syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kita punya keluarga yang meninggal. Disebutkan dalam hadis yang hasan, inna a'malakum tu'radu ala aqaribukum wa asyari'ikum minal amwat. Sesungguhnya amal perbuatan kalian ditampilkan di hadapan aqaribikum, keluarga-keluarga kalian, famili-famili kalian yang sudah meninggal. Fa in kana khairan istabsyaru bih. Kalau keluarga-keluarga kita yang telah meninggal dunia mendapati amal kita baik, istabsyaru bih. Mereka di dalam kuburan bahagia. Alhamdulillah saya punya turunan, saya punya anak, saya punya cucu. Mereka orang baik. Mereka mengalami, itu namanya transfer kebaikan. Wa alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami gandengkan, hubungkan mereka, anak turunan mereka dengan mereka orang-orang beriman yang sudah meninggal dunia. Tapi kalau mereka dapati amalan dari anak turunan mereka adalah amalan yang buruk, mereka berdoa dalam kuburan. Qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau wafatkan mereka sebelum kau berikan hidayah kepada mereka, sebagaimana engkau telah berikan kepada kami. Jadi, di dalam kuburan, kita punya keluarga, orang biasa. Nabi tidak sebut di situ solehin, tidak. Orang biasa. Mereka bisa berdoa untuk kita di dalam kuburan. Urusan diterima atau ditolak itu urusannya Allah. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa yang di kuburan pun masih bisa berdoa. Makanya jangan salah paham. Ketika ada orang ziarah ke kuburan para aulia, kaum solihin, kemudian meminta, bukan meminta kepada kuburan. Kita mengatakan, wahai, kita anggap ini orang soleh, seorang wali, tolong doakan saya agar saya diberikan istiqomah fit ibadah, dibukakan ilmu laduni dan seterusnya. Boleh kita minta seperti itu. Kenapa? Kalau orang awam saja bisa berdoa di dalam hadis Nabi, nah bagaimana kalau mereka ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan syirik. Berarti di saat hidup juga kita syirik. Karena meminta doa di saat hidup dan meninggal sama. Kalau memang ketika kita meminta yang dalam kuburan itu berdoa kepada Allah dikatakan syirik, maka kasusnya sama ketika kita meminta doa kepada orang hidup. Kalau berani mengatakan mereka sudah mati, tidak bisa berdoa, berarti melawan firman. Firman menyatakan, jangan kalian katakan orang yang wafat di jalan Allah mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kalian mengatakan orang yang wafat di jalan Allah mati, kata Allah Ta'ala. Kemudian hadis Nabi katakan mereka berdoa. Bagaimana dengan orang soleh? Nabi Muhammad SAW apalagi? Beliau pantau setiap perbuatan umatnya dari setiap masa ke masa. Beliau lihat satu persatu, mana yang baik, mana yang soleh, mana yang taat, mana yang fasik. Tapi semua yang masih ada dalam hatinya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetap mendapatkan anugerah syafaat dari baginda Rasulullah.
syafaati li ahlil kabairi min ummati. Nabi katakan syafaatku aku berikan para pendosa besar dari umatku. Kalau pendosa besar Nabi masih memberikan perhatian bagaimana yang taat. Bagaimana yang hidupnya taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke? Oleh sebab itu mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, diberikan sehat, istiqomah fi ta'wal ibadah. Ini kita yang meninggal dunia, ada satu ilmu dari Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar. Al-Habib Muhammad ibn Abdurrahman Al-Bar, beliau mengatakan ketika seorang meninggal dunia, menjelang sakratul maut, dia melihat berbagai macam cahaya datang menghampirinya. Ada cahaya hitam, cahaya yang tidak baik, cahaya yang gelap. Bacalah la ilaha illallah. Niscaya cahaya itu akan hilang dan tidak menggodanya, tidak menjerumuskan dia. Karena itu detik-detik terakhir iblis, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW menyatakan iblis itu menggoda seorang manusia ketika manusia itu masih hidup, itu belum mengerahkan kekuatannya semaksimal mungkin. Tapi dia kerahkan kekuatannya 100%, dia curahkan kekuatannya itu ketika seseorang menjelang sakratul maut, menjelang wafat. Di situ dia kerahkan seluruh kekuatannya untuk menjerumuskan orang itu agar meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Maka Nabi ajarkan lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Tuntun orang-orang yang menjelang wafat di antara kalian baca la ilaha illallah. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisa min qalbihi aw nafsihi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ikhlas dari hatinya, dari jiwanya. Dia akan mendapatkan syafaat Rasul SAW. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk ke dalam surga. Al-Habib Muhammad ajarkan, baca itu la ilaha illallah. Cahaya hitam hilang, masih ada cahaya hijau. Baca Allah, Allah, Allah. Cahaya hijau ini juga kamuflase, penipuan yang dibuat oleh iblis, oleh syaitan. Dia tahu warna kesukaan Rasulullah warna hijau, agar dia menipu kita yang ketika menjelang wafat kita berpikir itu adalah Nabi Muhammad, padahal itu adalah syaitan. Baca Allah, 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 selamat kita. Dan Nabi ketika menjelang wafat juga pernah mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, bahwa Nabi SAW ketika menjelang wafat sempat mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Cahaya hijau hilang, cahaya merah. Baca hu, hu, hu. Itu namanya zikir nafas. Orang yang menjelang sakratul maut kadangkala sulit mengucapkan kalimat-kalimat yang panjang. Diajarkan oleh kaum solihin, kalau tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah atau tidak mampu mengucapkan Allah, Allah, ucapan yang paling mudah adalah nafas yang mengalir sesuai dengan lafaz Allah. Hu, hu, hu. Niatkan itu kepada Allah. Habis sholat kita diajarkan zikir. Zikir la ilaha illallah 5 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 5 kali. Kemudian la ilaha illallah, kemudian ada juga Allah, Allah 25 kali. Kemudian ditutup dengan hu, hu, hu. Itu zikir dari berbagai riwayat, diantaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dan ini menjadi tarekat Ali Ba'alwi. Habis sholat baca zikir tersebut, tujuannya satu, agar meninggal lafaz-lafaz tersebut sudah terbiasa di lidah kita sehingga menjelang wafat kita mudah mengucapkannya. Kalau memang tidak mampu mengucapkannya karena sudah setiap hari membaca zikir tersebut, namanya zikir tauhid, maka tanpa mengucapkan darah dagingnya sudah berzikir dengan kalimat tersebut. Al-Habib Husain bin Thahir, Habib Husain bin Thahir waktu meninggal dunia, ini seorang ulama besar, disebut sebagai Al-Qur'anu Yamshi, Al-Quran yang berjalan. Waktu menjelang wafat, murid-murid menuntun membaca la ilaha illallah, beliau tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Murid-muridnya heran, ini orang baik, ulama, soleh, ahli ibadah. Tapi lantas kenapa menjelang akhir daripada wafatnya sulit mengucapkan kalimat la ilaha illallah?
Ternyata setelah itu beliau muntah darah. Ketika beliau muntah darahnya bertulis la ilaha illallah. Beliau mengatakan, ya auladi, wahai anak-anakku, wahai murid-muridku, saya dari kecil sampai hari ini hidup tidak pernah berpisah dengan la ilaha illallah. Jadi saya tidak perlu lafadzkan lagi. Itu sudah ada di dalam darah daging saya. Muntah keluar darah. Darahnya la ilaha illallah. Tapi bagi kita orang awam, kita harus berusaha mengucapkan kalimat itu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita keselamatan, husnul khatimah. Cahaya terakhir, cahaya putih. Kalau cahaya putih datang, kita baca Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Itu adalah cahaya baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Nabi SAW menjelang wafatnya kita. Semua yang hadir di sini, muslimin wal muslimat, mudah-mudahan diselamatkan, mendapatkan husnul khatimah. Ba'datul umur, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadha jam'a marhuma wa tafarraqan wa tafarraqa ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Allahumma nadzi qulubana an ta'alluqi biman dunak wa ja'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.